Katanya 10.000, oke, gue kasih 10.000 duit gocengan 60, hah? 60? Pasca beredarnya video seorang wanita yang terkejut dengan biaya parkir kendaraan yang tinggi, petugas melakukan razia parkir liar di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam razia tersebut, seorang juru parkir liar meronta hebat hingga harus digendong paksa polisi lantaran menolak diamankan. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 jukir liar lainnya dan mendapati uang tunai hampir Rp600.000 hasil menjaga lahan parkir liar. Perharinya jukir liar mengaku mampu meraup penghasilan hingga Rp500.000 dengan tarif parkir sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 untuk kendaraan roda 2 dan 4. Ya, yang jelas kita melakukan pengamanan terhadap beberapa petugas parkir. Kita nanti akan kita akan interogasi, kita tanya apa-apa yang sudah dilakukan. Memang menjadi kendala kita kadang-kadang adalah ketika kita mengamankan begini, kendala kita di korban itu. Korban tidak melakukan pelaporan. Guna diperiksa lebih lanjut, kelima jukir liar tersebut kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di kantor perusahaan transportasi berbasis aplikasi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Pendemo yang berusaha menyegel kantor penyedia jasa layanan transportasi dengan memaksa masuk, namun diadang petugas keamanan. Saling dorong antara pendemo dan petugas keamanan tidak dapat terhindarkan. Bahkan aksi yang sempat memanas tersebut nyaris berujung baku hantam sebelum akhirnya diredam petugas kepolisian. Selain di kantor aplikator, pendemo juga terlibat saling dorong saat menggeruduk kantor Balai Kota Cirebon. Pendemo yang berusaha menemui Wali Kota Cirebon terhalang pintu masuk hingga terlibat keributan dengan pihak keamanan setempat. Pendemo mendesak pemerintah dan wakil rakyat memperhatikan nasib pengemudi ojek online. Salah satu tuntutan pendemo yaitu penghapusan paket hemat berbayar yang jelas melanggar aturan Menteri Perhubungan. Hapus potongan 20% menjadi 10% karena aplikator hanya menyediakan jasa aplikasi, sedangkan semua beban yang ditanggung oleh driver online semua mitra. Tidak menemui titik terang, pendemo pun berjanji akan kembali beraksi dengan jumlah yang lebih besar lagi jika dalam sepekan tidak ada keputusan terkait tuntutan yang mereka layangkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Oknum dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan terhadap seorang pasiennya di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat mendadak menghilang. Petugas kepolisian tidak menemukan oknum dokter berinisial MF tersebut saat mendatangi klinik tempatnya bekerja. Diketahui MF sudah 3 hari ini tidak praktek atau melayani pasiennya. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang mengatakan dugaan pelecehan terjadi 10 bulan yang lalu dan kini tengah didalami dengan membentuk tim khusus. Ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, akhirnya petugas dapat menangkap oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak klinik tempat praktek oknum dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya angkat bicara. Pihak klinik membenarkan oknum dokter berinisial SF pernah bekerja di klinik selama 2 tahun. Berapa lama Bu berprakteknya di sini? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa Bu? 2023. Sampai sekarang, tapi kalau dari ini sudah tidak praktek lagi sih. Meski kasus ini mencuat, namun klinik tersebut masih tetap buka dan beroperasi seperti biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga angkat bicara tentang dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan ke pasiennya. Menurut Deddy, dokter cabul tersebut harus dicabut izin dan diberhentikan prakteknya agar memberikan efek jera.
Selain itu, instansi yang terkait harus turun tangan karena dokter tersebut telah melanggar kode etik. Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengungkapkan proses hukum ke pelaku harus ditegakkan agar tidak ada korban lagi. Ya gini saja, kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Dugaan pencabulan ke pasien oleh dokter kandungan mencuat setelah beredarnya video seorang wanita yang diperiksa oleh dokter di Garut, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat mengungkapkan kasus Briguna Anugrah telah melanggar SOP rumah sakit. Sebab dalam kasus ini Briguna diduga telah menyalahgunakan obat-obatan dan prosedur rumah sakit. Selama ini dokter residen tidak bisa menggunakan obat-obatan secara bebas. Sebab di rumah sakit terdapat prosedur untuk penggunaan obat termasuk obat tidur dan bius atau anestesi. IDI Jawa Barat sendiri melihat prosedur yang ditempuh Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah sesuai standar. Selain itu, juga pengawasan terhadap pendidikan dokter spesialis dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pendidikannya, termasuk supervisi baik oleh seniornya maupun oleh pendidiknya. SOP yang ada di rumah sakit tentunya sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk suatu pelayanan. Karena SOP tersebut diterbitkan sesuai dengan standar akreditasi yang ada di rumah sakit. Nah, tentunya pada kasus ini bukan karena SOP-nya yang salah, tapi ada pelanggaran terhadap SOP yang ada di rumah sakit. Dokter residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis tentunya tidak bisa menggunakan obat-obatan secara bebas, karena di rumah sakit ada prosedur untuk penggunaan obat. Pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut sebab atas kejadian ini sangat merugikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan proses pendidikan kedokteran khususnya PPDS anestesi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Saat beradu argumen, seorang anggota DPRD Sumatera Utara tiba-tiba mendorong dan mencekik seorang pramugari. Peristiwa itu terjadi dalam penerbangan rute Bandara Udara Binaka, Gunung Sitoli menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara Dapil Kepulauan Nias itu membantah telah menganiaya korban. Ia berdalih sang pramugari dianggap menghalanginya saat hendak membantu penumpang lansia yang ingin meletakkan koper ke dalam kabin meski berlabel bagasi. Hal itu ia lakukan karena khawatir penumpang tersebut ketinggalan pesawat jika mengikuti prosedur yang berlaku. Meski demikian, pramugari bersikeras tidak membenarkan koper yang berlabel bagasi masuk dalam kabin pesawat. Makanya pada saat itu saya bilang, tolonglah dibantu, kasihan bapak ini kan tua, tidak tahu apa-apa. Mungkin itu aja, tapi mungkin ada yang videokan saya dari belakang yang memunculkan bahwa saya mencekik. Padahal demi Tuhan saya tidak pernah ada perasaan mau mencelakakan orang. Saya hanya mendorong dia menunggu dia minggir, biar penumpang yang lain bisa masuk kan, jangan terlambat, itu aja. Setelah videonya viral di media sosial, Megawati mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak maskapai dan sudah saling memaafkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik jalan amblas di Kecamatan Buntau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibat diguyur hujan, jalan provinsi ini amblas sedalam 4 meter dan panjang 6 meter. Jalan penghubung 3 kabupaten ini amblas dalam sekejap akibat fondasi yang tergerus hujan deras. Akibatnya akses kendaraan dari Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Toraja Utara terputus total. Warga terpaksa harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh. Demi keamanan, polisi memasang garis di sekitar lokasi dan melarang warga mendekat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun jalan amblas merupakan jalan provinsi, akses penghubung sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Hilangnya belasan anak tangga jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat viral di media sosial. Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengetahui insiden ini langsung melakukan perbaikan.
Meski demikian, unit reskrim Polsek Grogol Petamburan tetap memburu pelaku pencurian anak tangga jembatan penyeberangan orang ini. Sedikitnya 3 orang saksi telah dimintai keterangan dan ciri-ciri pelaku telah diketahui. Pelaku berjenis kelamin pria dan diduga lebih dari 1 orang. Ya, beberapa hari lalu itu cuma ada 1 orang. Nah, tapi menurut analisa kami dan hasil penyelidikan bahwa kejadian ini bukan cuma sekali. Jadi sudah rutin terulang, tapi untuk pelakunya berbeda-beda. Ciri-cirinya ada? Ciri-cirinya laki-laki. Cuman untuk identitas atau apa kita belum mengetahui. Sementara itu, usai diperbaiki, jembatan penyeberangan orang kini sudah bisa digunakan masyarakat kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang asisten rumah tangga yang aksinya viral di media sosial saat mencuri uang dolar dan perhiasan emas di kawasan Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap di Kabupaten Blora, Jawa Tengah saat bersembunyi di kediamannya. Kejadian bermula saat korban pulang liburan pada awal April 2025 di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Saat itu korban mendapati rumah dalam keadaan sepi dan asisten rumah tangganya tidak ada di rumah. Saat diperiksa melalui CCTV, terlihat pelaku beberapa kali masuk ke dalam kamar dan mengambil barang berharga. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 125 juta rupiah. ART tersebut berhasil mengambil sejumlah uang tunai rupiah, dolar Amerika, kemudian perhiasan dalam bentuk emas. Tersangka telah ditahan di Polda Metro Jaya dan dijerat pasal tentang pencurian. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta menjadi sorotan publik. Ironisnya, meski EM terduga pelaku telah dipecat sebagai dosen, namun status guru besar dan aparatur sipil negara ASN masih dalam proses kajian. Sebelumnya, guru besar Fakultas Farmasi UGM ini diduga terlibat kekerasan seksual terhadap 13 mahasiswinya sejak akhir 2023 hingga pertengahan tahun 2024. Modusnya, pelaku melakukan bimbingan akademik kepada korban di rumah pribadinya. Pihak kampus berjanji akan mempercepat proses pemeriksaan terkait disiplin kepegawaian, namun enggan menanggapi banyaknya desakan agar para korban melapor ke polisi. Menanggapi kasus tersebut, Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan pihaknya akan mencabut status ASN EM jika terbukti bersalah secara hukum. Ya nanti kita intinya sesuai dengan prosedur yang ada, ketentuan yang ada, kita akan proses seperti itu gitu. Jadi kalau memang ketentuannya seperti ya tentu akan kita proses. Gitu. Jadi kita proses sesuai ketentuan. Terima kasih ya. Maaf ya. Hasil rekomendasi dari tim internal kampus UGM akan diserahkan rektor ke Menteri Dikti Saintek. Dari Jakarta dan Sleman, Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketegangan mewarnai demonstrasi ratusan massa yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi, pendemo meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi yang diduga palsu kepada UGM. Beberapa massa nyaris terpancing emosi dengan ulah provokasi orang tidak dikenal. Beruntung ketegangan berhasil diredam. Sementara itu, usai melakukan audiensi selama 3 jam dengan pihak UGM, perwakilan TPUA Roy Suryo Tifauzia dan Rismon Hasiolan mengatakan sempat terjadi perdebatan sengit saat mereka mengklarifikasi keaslian ijazah, skripsi, dan tempat KKN Jokowi. Roy menemukan kejanggalan pada skripsi Jokowi yang diperlihatkan oleh pihak UGM. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya, gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tangan, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya.
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta secara tegas menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo adalah alumnus Angkatan 80 UGM. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Masa TPUA esok berencana mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah untuk melihat ijazah asli yang menandakan bahwa Joko Widodo adalah benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta oknum yang menuduh ijazah palsu harus bisa membuktikan. Isu ijazah palsu Jokowi kembali mencuat, meski pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan ijazah Jokowi asli. Semakin memanasnya isu ijazah palsu, membuat Jokowi dan tim kuasa hukumnya akan mempertimbangkan menempuh langkah hukum apabila masih ada oknum yang mempersoalkannya. Betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan. Hanya sekali kan oleh rektor, dekan disampaikan sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan itu sudah. Dan yang paling penting siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah-langkah hukum. Tim kuasa hukum menilai isu yang kembali mencuat ini cenderung mengarah ke fitnah dan penyebaran informasi palsu atau hoax. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Usai melakukan lawatan ke kawasan Timur Tengah dan Turki, Presiden Prabowo akhirnya tiba di tanah air pada Selasa pagi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta disambut oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri, Panglima TNI dan Kapolri. Dalam kunjungannya ke 5 negara di Timur Tengah dan Turki, Prabowo telah melakukan pertemuan dengan para pemimpin negara. Dalam pertemuan itu, Prabowo banyak berdiskusi dengan pembahasan peningkatan hubungan kerjasama antar negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global. Siang harinya, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Marturov, di Istana Kepresidenan Jakarta. Keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup. Pertemuan itu untuk membahas sejumlah agenda strategis dan memperkuat hubungan bilateral. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Yudi Permana, iNews melaporkan. Informasi seputar sepak bola tanah air pemirsa. Baru-baru ini ramai tentang hasil drawing Liga 4 memunculkan kecurigaan publik. Pelaksanaan drawing Liga 4 ini dilakukan pada Kamis kemarin serta disiarkan langsung oleh PSSI TV. Desi Arfianto, Ketua Aspro PSSI Yogyakarta, dipercaya mengambil bola undian tim Liga 4 dari berbagai wilayah. Namun ada satu momen dianggap janggal, lalu kemudian disorot publik. Saat mengambil bola undian, tampak tangan pengundi digeser ke bawah meja sampai tidak terlihat, lalu mengangkat kertas dan mengumumkan nama timnya. Kejanggalan ini pun ramai di media sosial, sehingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara tegas menyoroti drawing Liga 4 yang dianggap tidak profesional dan transparan. Erick pun meminta untuk kembali dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas. Kali ini drawing ulang Liga 4 2024-2025 telah dilaksanakan pada Senin kemarin. Drawing dilakukan lebih transparan sambil membuka bola undian di atas meja lalu ditunjukkan di depan kamera. Walaupun sudah berjalan lancar, tapi ada momen terpotong pada saat pengundian posisi 4 grup E hingga P.
Momen ini kembali menjadi sorotan warganet. Hal ini pun langsung diklarifikasi oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam postingan laman pribadinya, Arya menyatakan karena ada gangguan jaringan internet dan dipastikan drawing Liga 4 Senin kemarin tidak ada editan serta disaksikan 3 orang saksi. Untuk slot D4 bahwa ada ketika di live kan itu ada freeze, jadi ada masalah gangguan teknis internet yang terjadi. Tapi kami tadi memastikan bahwa kamera yang sama untuk live dengan kamera yang merekam itulah yang kami ambil dan kita lihat, dan itu yang sekarang kita buat di YouTube-nya PSSI. Seorang warga Sungai Barame, Batang Kundur, Kenagarian Cubadak Barat, Pasaman, Sumatera Barat yang tengah sakit terpaksa ditandu warga dengan menggunakan kain dan bambu. Jalan yang berlumpur dan licin membuat upaya evakuasi Sumarno yang merupakan kepala sekolah SDN 13 Sungai Barame itu menjadi semakin memprihatinkan. Sumarno terpaksa ditandu menuju ambulan yang menunggu di jalan raya akibat akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan infus terpasang dan didampingi bidan, warga pengantar Sumarno berjalan sejauh 13 km menuju posisi ambulan di Lanai Hilir yang akan membawa Sumarno ke Puskesmas Cubadak. Perjalanan berat tidak menyurutkan semangat warga yang bergantian membawa Sumarno. Akses lokasi menuju Batang Kundur sampai saat ini memang belum bisa dilewati kendaraan roda 4 dan roda 2. Kepala sekolah itu sempat ditandu lantaran memang akses jalan ke sana itu memang tidak bisa dilewati mobil, dan sepeda motor pun kalau sempat hari hujan memang tidak bisa juga dilewati lantaran situasi medannya perbukitan dan jalan di sana memang belum ada yang diaspal atau belum ada yang dicor. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Puluhan anak yatim diajak berbahagia bersama Park Hyatt Jakarta di acara Halal Bihalal tahun 2025. Kegiatan yang digelar di The Residence Park Hyatt Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat ini juga turut didukung MNC Peduli. Selain sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Halal Bihalal ini juga diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi serta keakraban antar sesama. The idea is obviously that everybody comes together to celebrate the time after Eid itself. And we are very pleased to be able to host this together with many other families, with children from foster homes and many other NGOs which we have supported over the last couple of years. It's mostly about forgiveness, it's about better understanding, loving each other and caring for each other. Pada acara ini, anak yatim yang hadir juga mendapat pengalaman dan kesempatan merasakan berbagai hidangan berkualitas dari Hotel Berbintang 6 Park Hyatt Jakarta. Kegiatannya enak banget. Kita bisa makan enak, terus kita bisa silaturahim di sini, dan terima kasih untuk pimpinan MNC Peduli beserta staf. Semoga sukses lancar dan dunia akhirat, dan tahun depan semoga bisa kesini lagi. Hari ini seneng banget, bahagia banget bisa diundang sama MNC MNC Peduli. Kita dari Panti Asuhan Aisyah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mengundang kita. Di momen bulan Syawal ini, Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli terus berkomitmen untuk berbagi kepada sesama. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.